Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan dari Google sebagai penyimpanan maupun sebagai efektivitas suatu pekerjaan, baik secara mandiri maupun secara institusional atau berkelompok. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini terkait dengan pemanfaatan Google. Salah satunya adalah terkait dengan akun. Ada dua akun yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah akun yang bawaan dari Gmail atau akun biasa ya. Yang kedua adalah akun premium. Akun premium ini biasanya didaftarkan oleh institusi atau instansi, atau kita bisa membelinya sendiri dengan banyak cara ya. Bisa melalui official Google, bisa langsung dari di beberapa penyedia layanan juga sudah ada. Namun jika kita ingin menggunakan yang gratisan, maka kita cukup mendaftar, register menggunakan Gmail, itu seperti biasa yang kita miliki saat ini. Jadi tidak ada bedanya antara Gmail yang biasa dengan Gmail yang premium. Bedanya adalah terkait dengan penyimpanan. Penyimpanan yang pertama adalah jika kita menggunakan Gmail biasa, kapasitas yang bisa kita pakai untuk media penyimpanan sebesar 15 GB. Sedangkan kalau kita menggunakan akun yang premium, file yang bisa kita simpan di situ adalah unlimited. Jadi sebanyak apapun file atau dokumen yang mau kita simpan itu tidak dibatasi. Baik, langsung saja. Pertama kita harus login terlebih dahulu, masuk ke dalam akun Gmailnya. Di sini kita belum login ya. Jadi pertama harus yang kita lalui, kita mendaftar dulu. Mungkin saya rasa kawan-kawan semua para mahasiswa sudah punya akun Gmail, baik Gmail kampus maupun dari Gmail yang gratisan atau yang bawaan. Jadi saya akan menggunakan akun premium. Dalam hal ini kita di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Google. Itu ada account, ada search. Account ini berarti akun kita ya. Search ini adalah untuk mesin pencari seperti biasa, map, Google Maps, ada YouTube, ada Google Play, News, Gmail, Meet, Kontak, Drive, Calendar, Translate, dan banyak lagi. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Google yang dapat kita maksimalkan untuk mempermudah pekerjaan kita. Salah satunya adalah untuk media penyimpanan atau dokumen elektronik kita. Pertama kita pilih sign in. Di sini banyak sekali ya. Ini ada Gmail biasa, ini ada Gmail Win, ini ada IRP, di sini ada Predatek. Jadi ini institusi yang gratisan yang di atas. Jadi ini semuanya yang tiga ini adalah premium dengan kapasitas penyimpanan unlimited. Saya akan menggunakan akun IRP. Saya akan masukkan passwordnya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk sebagai akun IRP. Di sini ada yang namanya, kita pilih yang pertama adalah Drive. Oke, ini adalah Google Drive. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan ataupun media kita untuk menyimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan soft file kita. Baik itu gambar, video, lagu, musik, ataupun dokumen-dokumen lain seperti file docx, seperti file PDF, XLS, dan lain-lain. Nah, disinilah kita tempat menyimpannya. Nah, selain itu, pada akun ini saya hanya baru membuat satu folder, yaitu nama foldernya adalah IRP. Karena ini adalah akun IRP yang saya gunakan. Tes. Baik, kita langsung saja. Berarti kita akan membuat dokumen baru atau kita akan membuat folder. Kita anggap sebagai new folder ya. Di sini kita pilih new. Di sini ada folder. Kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Misalkan kita pakai dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini adalah folder biar tidak tercampur-campur ya. Makanya kita di sini ada folder IRP, di sini ada folder dokumen elektronik. Kalau kita mau mengubah, kita rename dokumen elektronik penting, misalkan gitu ya. Nah, ini nama foldernya.
dokumen elektronik penting. Ini karena kurang panjang, karena kepanjangan, sorry ya. Atau kita rename dokumen elektronik saja, kita balikkan. Nah, ini adalah sudah sesuai dengan folder yang sebelumnya. Jadi kita bisa menampilkan dua tampilan. Ini tampilan seperti list. Yang kedua bisa kita tampilkan thumbnail. Nah, ini list ya, ini list. Kita bisa menampilkan dalam bentuk thumbnail. Ini adalah thumbnail. Dan disinilah kita akan bekerja nanti. File apa yang akan kita simpan, file folder apa yang akan kita buat, dan bagaimana cara kita melakukan sharing kepada rekan kerja kita. Baik, kita lanjut saja. Kita double klik di sini. Nah, di sini ada dokumen elektronik. Kita akan membuat satu folder lagi. Anggap foldernya adalah bersama. Kita create. Oke, di sini ada folder bersama di dalam folder dokumen elektronik. Di sini kita akan menyimpankan dokumen misalkan, atau kita back ya. Nah, ini bersama berarti nanti semua file yang kita gunakan untuk bekerja secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan buat lagi folder yang namanya file penting. Nah, ini contoh saja. Di sini ada file penting. Nah, ini ada folder bersama. Nanti kita akan melakukan sharing bersama untuk bekerja dalam satu dokumen. Yang ini ada file penting. File penting ini digunakan untuk kita mengupload file penting. Nah, kita contohkan, misalkan kita akan mengupload beberapa file. Salah satunya bisa kita ambil dari di sini. Kita upload file, upload folder juga bisa. Berarti kalau upload file, kita akan mencari file apa saja yang akan kita upload di sini. Kita cari di repositorinya atau di drive kita, drive komputer. Lalu kita akan ke sini, kita cari ya, misalkan di folder SIK pengantar sistem informasi misalkan. Nah, kita upload. Sambil menunggu, ini tergantung jaringan. Oke, di sini ada file PDF terkait dengan pengantar sistem informasi misalkan ya. Ini ada satu file yang sudah kita simpan di sini. Nah, file yang kita simpan ini bisa file apapun bisa kita simpan ya, format jenis format apapun bisa kita simpan, seperti video, seperti musik, seperti gambar, seperti dokumen-dokumen lain bisa kita simpan. Cara yang kedua, kita memasukkan di sini dengan cara drag and drop. Nah, misalkan kita cari file di sini pengajaran, kita cari filenya ya. Di file di sini SIK misalkan. Nah, konsep dasar sistem informasi atau keamanan sistem informasi ini kita tarik ke dalam, drag and drop, kita lepaskan di sini. Ini dua cara. Yang pertama, kita bisa memilih dari sini, dari new, kemudian pilih file, upload, atau kita cari foldernya dulu di komputer kita, lalu kita klik, tahan, kita tarik ke dalam folder yang kita buat di drive ini. Nah, di sini sudah ada dua dokumen, pengantar sistem informasi, yang kedua ada sistem dan keamanan informasi. Ini ada dua file yang sudah kita simpan. Nah, kita contohkan dua saja. Nanti kalau kita mau membuat video, kita mau upload video juga dapat dilakukan di sini. Baik, misalkan kita buka, double klik saja. Nah, ini ada konsep dasar sistem, pengertian sistem. Nah, semua file-file kita simpan di sini. Lalu nanti kita akan bisa membagikan kepada rekan-rekan kita. Contohnya, file ini kita akan bagikan. Satu file ini ya, file yang keamanan sistem informasi ini. Kita pilih klik kanan. Di sini ada share. Ada dua metode kita bisa meng-share. Pertama, kita bisa menginputkan email di sini atau menambahkan email, misalkan musma@gmail.com. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita sharing ya ke situ, ke alamat ini. Atau kita dengan dua model yang lain atau metode yang lain, dengan cara kita klik di sini. Di sini ada Gmail, berarti semua akun yang menggunakan Gmail bisa membuka ini. Atau kita buat di sini anyone with
the link. Jadi siapapun yang memiliki link, yang mempunyai link akan bisa membuka file yang kita sharing nantinya. Di sini ada dua pilihan, ada tiga pilihan. Pertama, view, hanya bisa melihat saja. Ini dapat berkomentar. Yang ketiga ini bisa editor. Jadi kita sebaiknya pilih yang editor supaya teman kita bisa langsung mengakses file yang akan kita bagikan ini. Yang pertama kita pilih semua orang yang memiliki link. Yang kedua kita pilih di sini yang editor. Nah, kalau kita mau nambahkan email silahkan di sini, tapi kita pakai metode yang ini yang biasanya yang sering digunakan. Kalau sudah, ini ada linknya, kita copy link. Oke, down. Nah, setelah itu kita bisa membagikan melalui link tadi sudah kita copy, kita bisa bagikan di WA, di manapun ya. Yang penting ada media, di SMS ataupun di email sekalian. Karena di sini saya tidak menggunakan WA, saya akan menggunakan email. Kita buka saja di sini, pilih Gmail. Kita klik, nah kita akan masuk ke emailnya. Oke, ini kita kirim, kita buat ke alamatnya kemana yang kita tuju. Misalkan saya kirim ke mustaqim.telematika@gmail.com. Subjeknya adalah materi kuliah pertemuan 3. Oke, kita kirim di email ini dengan subjeknya materi kuliah pertemuan 3. Kita bisa pastikan di sini berikut saya kirimkan materi pertemuan ketiga. Nah, misalkan ini baru kita pastikan yang link tadi. Terima kasih. Oke. Kalau sudah, nah ini kita bisa banyak ya, kita mau kirim ke email siapa lagi bisa. Jadi kita langsung send. Ya, kita kirim, berarti kita mengirimkan link bukan mengirimkan file. Apa kelebihan mengirimkan link? Jadi kalau linknya saja, nanti suatu saat kita tinggal masukkan saja materi-materi itu di sini yang lainnya. Nah, ini kalau yang kita share foldernya ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita buat ini adalah file. Nah, lalu kalau untuk fullnya, full materi misalkan. Nah, full materi berarti kita balik lagi ke sini. Nah, yang kita share bukan satu file ini, tapi adalah folder file penting ini. Kita klik kanan, share seperti tadi ya. Nah, ini kita change, kita pilih semua orang yang memiliki link, lalu di sini kita pilih yang editor, baru kita copy. Kalau sudah, kita down. Nah, kita balik ke email lagi, kita letakkan di sini. Nah, ini kan berbeda kodenya. Nah, kalau ini kan ya yang paling akhirnya adalah key ls, yang di sini adalah USB. Nah, misalkan ya, ini contoh aja. Nah, ini kita tandai, kita tebelin ya kira-kira. Nah, kalau ini adalah materi file pertemuan 3, nah kita tambah dan full materi. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau ini kita hanya file yang pertemuan ketiga, tapi kalau ini semua folder yang kita kirimkan. Jadi keunggulannya kalau yang di bawah ini, nanti ketika ada materi baru, materi ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka kita tinggal mengupload saja di folder ini. Jadi kita tidak perlu mengirim ke mahasiswa atau ke semua mahasiswa melalui email atau melalui WA. Jadi tidak akan hilang. Kita cukup menandai file linknya saja di mana kira-kira yang mau kita simpan. Nah, gitu. Ini keunggulannya. Coba kita kirim. Saya kirimkan ke mustaqim.telematika@gmail.com. Send. Oke, berarti sudah. Nah, kita tengok. Nah, ketika kita pilih, ini ada dua nih, ini file foldernya.
ini filenya sama juga ya, ini attachmentnya. Kalau kita mau pilih linknya, ya udah kita link langsung masuk ke sini. Nah, karena ini adalah masih email kita, saya akan coba membuka email saya. Jadi saya pakai gmail.com, Mustaqim Telematika. Oke, kita sudah masuk. Nah, di sini ada email dari materi kuliah pertemuan 3 full materi. Nah, ini saya sebagai akun Mustaqim Telematika tadi, bukan mustaqim.irp. Nah, di sini kita bisa pilih. Di sini misalkan kita mau nengok filenya saja, file pertemuan 3. Nah, berarti ini filenya, boleh kita download. Nah, atau kita mau pilih full materi, berarti kita pergi ke sini. Nah, kita akan di sini. Nah, ini ada materi 1, materi. Oh, ternyata materi 2 tidak ada. Maka saya sebagai akun IRP tadi, kita balik lagi ke sini. Saya akan buka file pentingnya. Saya upload materi yang kedua, pertemuan 2 dan pertemuan 4 misalkan. Kita masukkan di drive IRP tadi. Nah, ini IRP. Oke, sambil proses menunggu. Pertemuan 4, keamanan software dan hardware. Dan materi kedua, jadi sudah ada 4. Yang tadinya ada 2, pertemuan 1 dengan 3, sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya sebagai misalkan dosennya membagikan ke mahasiswa melalui link drive ini. Nah, sekarang kita akan melihat sebagai mahasiswa ini, saya sebagai mahasiswa contohnya. Saya akan melihat di file ini. Yang file berarti cukup pertemuan 3 saja, karena yang kita share tadi adalah file pertemuan yang ketiga. Nah, kalau kita mau melihat yang full materi, berarti otomatis mahasiswa sudah bisa mengupdate sendiri materi 1, 2, 3, dan 4. Nah, inilah kegunaannya kita bisa melakukan sharing kepada rekan-rekan kita. Ini salah satu sebagai bentuk implementasi dari dokumen elektronik itu ya, sebagai merapikan dokumen-dokumen kita dalam penyimpanan di cloud computing. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini ya, kira-kira ini yang akun yang Mustaqim Telematika ini sebagai mahasiswa. Nah, saya ulang lagi ya, yang ini Mustaqim IRP ini dia sebagai dosen, anggap seperti itu. Baik, kita kembali ke dokumen elektronik. Nah, ini adalah file penting, jadi file apapun yang kita bisa simpan di sini, maka akan terkirim ke mahasiswa itu. Nah, oleh karena itu kita memang harus memilah-milah, kita akan membuat beberapa folder-folder, mana yang perlu di-share, mana yang sebagai file pribadi kita. Nah, itu yang harus kita, misalkan di sini ya, arsip pribadi. Nah, ini tidak perlu kita share-share. Maka kita bisa menyimpan di sini KTP, bisa menyimpan di sini apapun yang bisa kita simpan ya, tapi yang sifatnya hanya kita akses sendiri. Bagaimana caranya? Kita contohkan lah ya. Misalkan saya akan meletakkan surat di sini. Surat ini penting. Misalkan surat 2021 pemberian tawan rapat divisi. Nah, misalkan ini penting, suratnya nggak boleh di-share. Ya sudah, berarti saya akan upload di arsip pribadi dan tidak di-share. Di sini sudah ada tandanya mana yang sudah kita pernah bagikan. Berarti ada tandanya seperti ini, ada tanda orang, icon gambar orang ya. Atau ini sharing, sudah di-sharing ke beberapa akun. Yang ini masih belum. Nah, berarti arsip pribadi bersama ini file penting. Oke, kita bisa tampilkan detail, kita bisa tampilkan thumbnail. Oke, ini kira-kira terkait dengan Google Drive. Nah, yang kedua kita akan masuk di bersama. Di bersama ini kita bisa bekerja dengan dua atau lebih akun atau sebanyak-banyaknya akun apapun yang sudah kita tambahkan, kita bisa bekerja di sini. Misalkan salah satu contoh, kita bisa bekerja misalkan membuat makalah di Google Doc. Jadi kita tidak perlu membuat di Microsoft Word kemudian dikirim di WA, di email. Nah, tapi kita langsung bisa bekerja bersama di sini. Misalkan nih, ini ada Google Doc. Nah, ini kita simpan misalkan tugas makalah.
tugas makalah misalkan ya. Tugas makalah. Nah, di sini kita akan bagi-bagi. Misalkan di sini ada judul, misalkan penerapan algoritma decision tree untuk klasifikasi dokumen elektronik berbasis teks. Nah, misalkan nih contoh, oleh misalkan, langsung aja ya, namanya nggak pakai oleh. Misalkan satu oleh Mustaqim, yang kedua oleh mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, yang ketiga ada mahasiswa, ada Mustaqim, ada mahasiswa. Kita buat saja lah mahasiswanya ini namanya Dian misalkan ya. Dian. Nah, di sini kita akan membuat pendahuluan. Di sini kita akan membuat yang namanya bahan dan metode. Di sini kita membuat hasil dan analisis. Nah, misalkan di sini kita buat kesimpulan referensi. Nah, anggaplah saya ini sebagai dosennya atau sebagai ini akan melakukan kerja bersama dengan mahasiswa. Nah, kita set dulu ya, kita atur seperti biasa, seperti Microsoft Word biasa. Kita buat, kita gedein, kita tebelin. Nah, ini pendahuluan. Ini kita mau kerja bersama nih kira-kira. Nah, kerja bersama ini, nah misalkan ini kita buat pendahuluan, ini yang ngerjakan siapa misalkan. Ini yang ngerjakan ini misalkan. Bahan yang metode siapa yang ngerjakan, misalkan Dian. Nah, kita bagilah ya, kita satu lagi. Misalkan ada safety misalkan. Nah, ini yang ngerjakan safety dan seterusnya. Nah, ini kesimpulan ini baru yang ngerjakan Mustaqim lagi, referensi ini yang ngerjakan Dian. Nah, dan seterusnya. Jadi kita sudah bagi-bagi seperti ini. Dan nanti kita akan membuatnya di sini bagian pendahuluan nih yang membuat si Mustaqim. Si bahan dan metode ini yang membuat si Dian. Hasil analisis ini yang membuat si safety. Terus kesimpulan ini yang membuat si saya sendiri Mustaqim misalkan ya. Ini yang referensi yang membuat si safety. Nah, ini kerja ini kita akan balik ke drive. Nah, sudah ada tugas makalah. Nah, tugas ini selanjutnya kita akan share seperti biasa. Nah, di sini kita sama change link to Gmail. Nah, kita buat di sini anyone with the link. Lalu kita pilih di sini sebagai editor. Nah, kalau sudah kita copy linknya, kita down. Nah, nanti kita baru masuk di email atau di WA atau di mana tugas. Nah, kita buat satu email lagi. Misalkan ke Mustaqim Telematika tadi, tugas makalah. Ayo, mari kita kerjakan bersama. Ini pesannya contoh aja ya. Ini linknya tadi. Jadi yang kita kirimkan ini nanti akan membuka ini dan bisa bekerja. Kita send. Apakah sudah terkirim? Oh, sudah. Ini sudah terkirim di email mahasiswa tadi atau rekan kita tadi. Baik, kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Coba kita akan bagi menjadi dua bagian. Manual saja. Oke. Nah, ini kira-kira kita rapi-rapiin lah dikit. Nah, ini akun saya, akun dosen, dan ini akun mahasiswanya. Yang tadi sudah kita kirimi, apakah sudah masuk? Oh, sudah. Ternyata ada pesan baru. Apa pesannya? Kita buka. Oh, di sini sudah ada bagian-bagian yang akan mengerjakan. Nah, kita di sini kita lihat lagi. Nah, ini di halaman kita tadi. Kita kecilin. Nah, apa-apa gini aja ya.
Nah, jadi ini sudah ada anonimnya. Ini berarti sudah online di sini. Nah, ini sudah ada orangnya juga. Nah, ada dua. Berarti ini secara sudah online keduanya nih sama-sama membuka. Nah, ini kalau saya mengetik di sini membuat pendahuluan, maka di sini akan nampak ini di komputer mahasiswa ya, misalkan ya kita akan membuat. Nah, misalkan otomatis ini layar mahasiswa, anggap saja ini layar mahasiswa atau layar rekan kerja kita yang akan mengerjakan bersama tadi. Nah, sedangkan ini layar yang kita, misalkan kita buat ya. Dokumen elektronik merupakan salah satu dokumen yang tadinya dibuat, nah ini contoh aja ya kalimatnya, nggak usah beraturan, secara manual, namun atau gini aja lah, secara manual, titik, dan seterusnya. Nah, ini nampak siapa yang mengerjakan gitu. Jadi kita bisa memantau dalam satu tim itu, ini ada dua anonimnya. Oke, ini Bu Safety juga sedang oke ya. Nah, lalu di sini mahasiswa si Dian mau mengerjakan, maka saya juga akan tahu Dian mengerjakan apa. Oh, di sini misalkan kerangka bahan dan metode yang perlu dicari adalah, nah ini akan nampak. Jadi real time seperti itu kira-kira. Adalah satu, misalkan dasar-dasar atau konsep decision tree. Nah, ini sambil mengerjakan saya juga sambil ngetik nih. Saya ngerjakan di sini kesimpulan belum ya, berarti di sini saya langsung ngetik juga. Kegiatan yang dilakukan dan seterusnya lah ya, dan dilakukan bla 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 bla. Jadi pokoknya saling ini. Kalau mahasiswa mengetik atau teman kita ngetik, kita juga akan mengetahui. Yang kedua itu terkait dengan dokumen elektronik dan seterusnya. Nah, kalau sudah, ini akan tersimpan otomatis, disimpan di drive. Jadi kita tidak perlu menyimpan-nyimpan. Nah, sangat mudah sekali kita akan bekerja di satu dokumen link, namun bisa banyak orang yang bekerja di sini. Nah, hasilnya real time, bisa bekerja, jadi kita tidak perlu kirim-kirim ke email atau kirim-kirim melalui flash disk, tapi langsung bekerja di Google Drive itu sendiri. Oke, saya balik lagi ke sini, saya gedein 100%. Balik ke drive. Nah, ini pekerjaan yang kita kerjakan tadi. Kita boleh tutup. Mahasiswa tadi pun juga boleh tutup. Kalau mau dibuka, nanti dibuka selanjutnya juga bisa. Kita tutup juga pekerjaannya. Maka dia akan otomatis sudah tersimpan. Oke, ini Google Drive. Ini filenya. Kalau sudah selesai, misalkan mau diedit, kita bisa file, kita ini ya. Kita file, save as, atau download. Bisa dalam bentuk Microsoft Word atau format .docx atau PDF juga bisa, ataupun juga TXT juga bisa. Nah, anggaplah kita download menjadi file Microsoft Word atau .docx. Nah, ini kita show folder, kita buka. Nah, ini pekerjaan yang kita gunakan tadi, tinggal print. Nah, sama persis itu ya, kira-kira contohnya seperti ini. Salah satu implementasi dari dokumen elektronik. Atau kita mau membuat filenya PDF, file, download, PDF, dia akan otomatis disimpan menjadi PDF. Buka folder. Nah, di sini tugas, makalah. Nah, ini dalam bentuk PDF. Ini ketika kita bekerja. Nah, ini bisa 3 orang, 4 orang, dan sebanyak-banyak orang, tergantung berapa kita mau bagikan. Nah, kan tadi udah kita bagi-bagi ya. Nah, jadi siapapun yang bisa mengetahui link ini bisa langsung mengerjakan. Ini cara yang simpelnya. Oke, di sini sudah selesai. Ini jadi folder bersama itu seperti ini. Jadi kita bisa melakukan kerja bareng, atau Microsoft Excel juga bisa. Misalkan kita buat Excel ya, bukan XL. Ini ada Google Sheet. Kalau di Office atau Microsoft Office itu namanya Excel, tapi di sini Google Spreadsheet. Nah, kita contohkan misalkan tugas analisis
data, misalkan di sini. Nah, kita akan membuat tabel nih, nomor, nama, name, pekerjaan, ini sama ya konsepnya. Terus misalkan di sini ada jenis penghasilan, alamat, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa atur seperti layaknya kita bekerja di Microsoft Excel. Nah, NIM-nya berapa, atau NIP atau NIK, nomor induk keluarga apa ya, penghasilannya berapa, dan seterusnya. Ini sama, kita juga bisa bekerja seperti itu tadi. Kita akan mendata nih, yuk kita data bareng-bareng, berapa orang, sampai 100 orang misalkan. Ya sudah, kita bisa kerja bersama, nanti kita bagikan seperti membagikan yang Microsoft Word tadi. Ini sudah otomatis tersimpan, nggak perlu kita save as. Tugas analisis data, otomatis di sini ada tugas analisis data. Tinggal ininya kita klik kanan, share. Jangan lupa di sini pilih yang semua orang bisa melihat. Di sini semua orang bisa mengedit. Kalau sudah, copy down. Sudah, kita kirimkan, lalu temannya bisa mengerjakan. Oke, ini terkait dengan dokumen elektronik. Kita tutup saja, ini sudah, yang lain sudah. Kita balik ke dokumen elektronik, arsip pribadi, folder bersama. Ini ada file penting lagi. Baik, nah itu kira-kira itu ada 3 tadi yang sudah kita manfaatkan. Satu, Google Drive-nya sebagai induknya, yang kedua Google Dokumen untuk bekerja bersama, yang ketiga ada Google Sheet, juga bisa kita melakukan kerja atau melakukan analisis bersama. Kita bisa membuat grafik-grafiknya juga di situ, semuanya mirip dengan Excel juga gitu. Dan ini bisa dikerjakan secara real time dengan jarak jauh, dengan cara waktu yang tepat. Nah, kalau misalkan tugas itu mendadak, dikasih waktu cuma 2 jam untuk mengerjakan, alangkah baiknya menggunakan kayak gini. Jadi pekerjaan apa yang dikerjakan kawan itu kita sudah tahu gitu. Nah, pekerjaannya sampai mana kita juga sambil memonitor bisa. Nah, dengan catatan ada jaringan internet. Baik, sekarang kita akan misalkan membuat satu folder lagi. Misalkan kita klik folder, kita buat angket, misalkan angket grade. Nah, angket berarti kita akan menyebarkan satu kuesioner. Berarti kalau kuesioner di sini, anggaplah kita kalau biasa menyebarkan kuesioner itu secara ini ya, secara secara manual, kita print di kertas, kita bagikan, diisi, habis itu dikumpulin lagi, dimasukkan ke Excel SPSS, baru dianalisis. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan yang namanya Google Form. Nah, di sini Google Form. Ini contoh saja, untuk detailnya nanti akan ada tugas sendiri ya. Nah, di sini kita kasih judul dulu, misalkan kuesioner penelitian. Nah, misalkan ini contoh saja. Kuesioner penelitian contohnya. Ini deskripsinya. Penelitian ini dilakukan untuk menempuh penelitian dilakukan untuk dilakukan sebagai syarat ya. Sebagai syarat dalam menempuh pendidikan sarjana terapan misalkan, atau sarjana. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat dalam menempuh kelulusan. Nah, ini contoh aja lah ya, kelulusan pendidikan tingkat sarjana terapan. Oke. Berarti di sini seperti biasa kita akan minta identitas mereka, identitas orangnya, misalkan namanya siapa. Berarti di sini kita pilih, nah yang ini. Kalau mau dibuat bahasa Indonesia silahkan setting bahasa Indonesia ya. Nama di sini berarti wajib diisi, required. Di sini ada description-nya, kalau mau kasih deskripsi, isikan nama lengkap Anda. Nah, misalkan ini contohnya. Nah, kalau kita mau menambahkan, tambahkan saja di sini. Nah, habis nama apa? Jenis kelamin.
Jenis kelamin itu biasanya adalah multiple choice, milih salah satu. Kalau milih salah satu ada dua pilihan, satu multiple choice atau drop down, berarti kita pilih multiple choice saja. Misalkan laki, yang kedua otomatis ya perempuan. Nah di sini apakah wajib isi? Kalau wajib kita checklist ini require. Nah pilih salah satu deskripsinya, pilih salah satu contohnya ya. Yang kedua itu ada misalkan rasis sedikit, agamanya apa yang di sini. Nah agama itu kan milih salah satu ya, milih salah satu itu berarti pilih yang drop down boleh, multiple choice boleh. Kalau check box itu memilih lebih dari satu, pilih drop down anggaplah. Nah di sini berarti kita pilih agamanya, berarti pertama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, contohnya ini ya. Agama, kita pilih apa lagi? Nah, misalkan alamat itu. Nah, ini penting apa enggak? Apakah wajib diisi? Kalau tidak wajib diisi tidak perlu. Nah, tapi wajib aja lah ya. Nah, pilih salah satu. Alamat, berarti alamat itu kita paragraf karena menginputkan alamat lengkap, berarti bukan short answer, tapi kita pilih yang paragraf. Pilih paragraf, ya sudah. Ini wajib diisi. Kita pilih apa lagi di sini? Kita menanyakan sesuatu hal. Penghasilan per bulan. Kita tanya penghasilan per bulan itu, misalkan kita menggunakan multiple choice saja. Pertama misalkan lebih kecil daripada 1 juta. Yang kedua 1 sampai 5 juta. Nah, yang ketiga lebih besar daripada 5 juta. Nah, contohnya gini. Dan seterusnya, ini wajib diisi. Nah, selanjutnya ada kira-kira pekerjaan utama lah ya, pekerjaan utama ini wajib diisi. Nah, multiple choice juga. Misalkan pekerjaan utamanya adalah petani, pedagang, guru, wira swasta. Nah, misalkan ada ini, silakan ditambahkan. Nah, ini wajib diisi, pilih salah satu. Nah, kalau ini ya selanjutnya kita misalkan memilih bantuan yang sudah pernah diperoleh, misalkan bansos. Ini karena milih salah satu, pilih lebih dari satu ya, kita pilih check box. Nah misalkan bansos ada PKH, terus ada dari warga sekitar, terus ada dari donatur dan yayasan. Nah ini ada hamba Allah misalkan. Nah ini kira-kira. Dan yang terakhir ini wajib, misalkan terakhir kita bisa masukkan, nambahkan yang namanya foto, misalkan foto KTP. Nah foto KTP kita pilih yang namanya di sini file upload. Nah di file upload ini nanti semua file yang kita upload akan disimpan dalam drive kita. Misalkan continue, kita pilih continue, ini kita tanda ini. Jadi kita mau pilih tipe apa saja, atau ada file tertentu yang wajib diupload atau semuanya. Jadi semua file bisa, video pun bisa masuk kalau semuanya. Maka kalau yang lebih bagus itu kita batasi. Kita pilih file yang bisa diupload itu PDF atau image. Nah selain dari dua file ini tidak bisa masuk di dalam ini. Batasannya maksimumnya berapa? Satu atau berapa? Satu saja ya. Terus maksimumnya 10 mega. Oke. Kalau sudah, ini wajib diisi. Nah ini sudah selesai. Ini misalkan kuesionernya atau pendataan lah ya, lebih cepasnya. Lalu yang kedua di sini ada, kita setting dulu.
Nah, ini kita setting dulu. Nah, apakah perlu mengumpulkan alamat email? Kalau perlu ya kita kirimkan email. Nah, gitu. Nah, emailnya nanti secara otomatis diminta gitu. Nah, ini ada responnya setelah ngedit itu, apakah bisa diedit apa enggak. Nah, kalau mau ngedit lagi berarti di checklist, kalau enggak. Ini setelah mengisi, apakah kita bisa melihat simpulan yang sudah kita isikan tadi? Kalau mau ya kita checklist. Nah, kalau tidak ya sudah, tapi ini saja ya. Nah, ini adalah presentasinya. Misalkan ketika kita sudah menginputkan data, maka yang akan tampil adalah terima kasih, contoh ya. Ini kuis nggak usah, ini kita save. Kita akan melihat nih kayak apa. Oh, ini ternyata. Nah, ini dia. Nah, ini dibuat oleh email gini. Lalu misalkan kita akan inputkan, nah seperti ini. Jadi kita nggak usah yang inputkan ini orang, karena kita sebagai penelitinya, maka kita akan bagikan kepada orang lain. Kita tutup dulu. Di sini ada question, ada response. Response ini adalah semua respon yang masuk ke email kita atau ke angket itu tadi, kuesioner tadi. Jadi siapapun yang mengisi, identitasnya apapun yang diisi akan masuk di sini. Nah, ada dua media. Pertama itu secara langsung di sini, yang kedua ada Excel di sini. Nah, ini ya. Misalkan kita pilih ini sheet-nya, berarti dia akan otomatis create new spreadsheet. Mau dibuat apa ini? Kuesioner penelitian respons. Nah, kalau sudah ada pilih ini, atau tetap kita yang baru saja. Create. Nah, kalau sudah di create, otomatis dia akan membuat file Excel-nya ini secara otomatis. Nah, gitu ya. Jadi nanti di sini sudah ada langsung. Nah, di sini ada ini ya, nanti diangket, ada kuesioner penelitian, berarti Google Form tadi. Ini hasilnya atau yang sudah diisi tadi, respon dari respondennya. Nah, ini file yang diuploadkan tadi. Filenya apa yang diupload? File foto KTP tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kalau kita mau nge-share, ya sudah, kita balik ke question. Kita pilih yang preview atau gambar mata ini. Nah, gambar mata ini kita kopikan, kita kirimkan ke mahasiswa atau kepada responden. Nah, gitu ya. Kita contohkan nih, kita kirimkan kepada, tetap saya aja tadi ya. Misalkan subjeknya adalah angket penelitian. Silahkan isi angket berikut. Nah, kita kirimkan, send, view message. Nah, ini ya, ini tadi. Kalau kita mau buka, nah ini saya sebagai akun peneliti. Nah, maka saya akan pindah ke mahasiswa, atau ini sebagai respondennya lah kira-kira ya. Ada satu pesan masuk yang terkait dengan angket penelitian. Nah, oke, setelah itu kita klik. Nah, oh, dapat angket nih. Nah, kita isi. Kita isi saja seperti ini, kuesioner penelitian. Nama misalkan Dian, perempuan, agamanya Islam, Jalan Kubang Raya misalkan ya. Penghasilannya itu 1-5 juta. Dia wira swasta yang dapat bantuan PKH sama hamba Allah misalkan. Kita upload, kita cari saja filenya. Anggap kita pakai ini kira-kira ya. Kita upload. Nah, kita upload di sini. Kalau sudah, kita submit. Terima kasih. Nah, ini kita tutup. Kalau sudah, kita akan balik ke sini. Nah, otomatis akan masuk. Nah, emailnya tadi belum terisi ya, tapi tidak apa-apa lah. Nah, ini akan masuk dia, Dian, perempuan, Islam, Jalan Kubang Raya, dan seterusnya. Nah, ini foto KTP-nya misalkan. Nah, ini ya, ini contoh aja. Nah, kalau kita klik langsung ke KTP-nya Dian. Nah, ini contoh saja, ini kan bukan KTP ya, jadinya seperti ini. Nah, oleh karena itu seperti inilah kira-kira. Kalau kita lihat di sini, responnya sudah masuk satu. Dia sebagai Dian.
Nah, kira-kira seperti ini. Nanti sudah ada langsung semacam statistik secara sederhananya sudah ada nih, berapa persen dari berapa orang, berapa persen yang mengisi dan seterusnya, seperti itu kira-kira. Nah, ini terkait dengan penggunaan dari fasilitas Google yang tersedia secara cuma-cuma atau online dan yang lainnya. Nah, ini ada kuesioner penelitiannya atau ini kuesionernya, ini responnya, ini file yang diuploadnya, foto KTP. Nah, ini jadi semua fotonya nanti disimpan tersendiri. Baik, itu saja, demikian yang dapat disampaikan simple pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.